Tahun 2023 sudah kita lewati bersama. Dengan berlalunya COVID-19, kita sudah semakin sering berkumpul dengan orang-orang di sekitar. Begitu juga dengan Pusdiklat, Bea dan Cukai. Suara derap langkah dan nyanyian peserta menjadi lagu khas yang mengiringi aktivitas sehari-hari di kampus Franseda. Banyak yang telah terjadi di tahun ini. Sebagai World Customs Organization, Regional Training Center Indonesia, Pusdiklat BC tidak hanya menyelenggarakan pelatihan di lingkup nasional, tetapi juga pelatihan internasional khususnya di lingkup Asia Pasifik. Biar tidak lupa, kami bantu rangkum dalam Kaleidoskop Pusdiklat Bea dan Cukai Spesial 2023. Januari. Awal tahun, Pusdiklat Bea dan Cukai langsung mendapat asupan semangat nih dengan mendapatkan penghargaan internasional dari World Customs Organization berupa WCO Certificate of Merit yang diberikan atas kinerja sebagai salah satu Center of Excellence dalam mendidik penggawa keuangan negara. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Dirjen Bea dan Cukai pada upacara Hari Pabea Internasional 26 Januari 2023 di kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sungguh membanggakan ya Sobat Pembelajar. Di bulan Februari, Pusdiklat Bea dan Cukai sudah ramai dengan berbagai kegiatan mulai dari pelatihan Customs Enforcement Team, lalu ada seminar UMKM dan sosio-kultural yang memberikan edukasi dan pendampingan bagi para pelaku usaha UMKM, termasuk talk show dan pameran keris yang pastinya menarik bagi para peminat seni tempat di Indonesia. Tidak ketinggalan, Pusdiklat Bea dan Cukai mengundang para pejabat DJBC dalam acara Skill Group Owner Gathering yang membahas pelatihan nasional dan internasional di Pusdiklat Bea dan Cukai. Sebagai penutup, di bulan Februari ada ujian sertifikasi ahli kepabeanan yang diikuti oleh para pelaku ekspor impor di Indonesia. Wah, Sobat Pembelajar, padat juga ya bulan Februari ini. Masuk ke bulan Maret, Pusdiklat Bea dan Cukai kedatangan tamu istimewa dari Australia, yaitu Commander Jason Regan beserta jajaran perwakilan dari Australia Border Force College yang meninjau langsung pelatihan di Pusdiklat Bea dan Cukai sekaligus berkomitmen dalam berkolaborasi pada beberapa pelatihan internasional. Lalu, Pusdiklat Bea dan Cukai juga kedatangan tamu lainnya nih Sobat, yaitu Mr. Baek Sung Chil, CEO HO Entertainment Corporation Korea, untuk melakukan instalasi dan pelatihan simulasi virtual reality yang merupakan hibah dari WCO atas inisiasi Korea Customs. Serta Dr. Tel Kang, Director of Capacity Building WCO, yang melakukan peresmian dalam acara launching event. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Kerjasama Internasional Kepabeanan dan Cukai, yaitu Ibu Anita Iskandar beserta para pejabat dan perwakilan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yuk Sobat Pembelajar, datang ke Pusdiklat Bea dan Cukai untuk merasakan simulasi VR. Menyambut bulan Ramadan, Pusdiklat Bea dan Cukai mengadakan pembagian takjil kepada warga sekitar dan melaksanakan dialog kinerja organisasi untuk mengetahui sejauh mana progres kinerja pada organisasi Pusdiklat Bea dan Cukai. Di bulan Mei, Pusdiklat Bea dan Cukai menyeberang sedikit nih ke kantor pusat DJBC. Bukan mau jalan-jalan ya Sobat Pembelajar, tapi karena mau mengunjungi fasilitas baru, yaitu Customs K9 Unit, sekaligus membahas piloting perhitungan Return on Training Investment pada pelatihan pembentukan pawang anjing pelacak. Di bulan ini juga ada data analytic workshop yang dipandu oleh para expert dari WCO, yaitu Mr. Murad dan Miss Belville, yang memaparkan berbagai aspek strategis juga teknis pemanfaatan analisis data untuk keperluan kepabeanan kepada para peserta. Memasuki bulan Juni, Pusdiklat Bea dan Cukai kedatangan tamu dari negara-negara ASEAN yang mengikuti workshop AEO atau Authorized Economic Operator. Mereka juga melakukan kunjungan ke kantor pusat DJBC untuk melihat implementasi AEO di Indonesia. Workshop ini ditutup dengan mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah
untuk melihat keragaman Indonesia. Nah, bersama dengan workshop ini, ada juga pelatihan bagi punggawa Customs Timor Leste, yaitu pelatihan teknis kepabeanan dasar untuk pegawai Timor Leste Customs Authority. Para peserta melakukan kunjungan ke beberapa lokasi yang diantaranya adalah KPU Soekarno-Hatta, serta perusahaan logistik lainnya seperti PT FedEx dan PT Schenker untuk melihat langsung proses pengelolaan barang kiriman. Selain kedua pelatihan internasional itu, terdapat juga dua kegiatan lain, seperti pelatihan teknis calon awak kapal patroli bea dan cukai, serta ujian sertifikasi ahli kepabeanan. Kemudian, di akhir bulan Juni, Pusdiklat Bea dan Cukai memperluas wawasannya dengan mengunjungi Metanesia Telkom Indonesia untuk mempelajari bagaimana sih mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi, virtual reality, dan metaverse. Terima kasih Metanesia. Bulan Juli diwarnai dengan hal-hal yang baru. Kalau biasanya samapta untuk pegawai DJBC, kali ini samaptanya untuk para protokoler. Namanya, pelatihan teknis kesamaptaan dan petugas pendamping pimpinan Kementerian Keuangan. Lalu, ada juga loh pelatihan bagi para pegawai Pusdiklat, yaitu pelatihan teknis pengetahuan terkini, kepabeanan, dan cukai, yang membuat para pegawai ikut merasakan menjadi siswa Pusdiklat Bea dan Cukai. Di akhir Juli, ada workshop nasional mengenai tumbuhan dan satwa yang dilindungi, yang dikemas dalam WCO Inama Project Risk Management Mission yang dilaksanakan hingga Agustus. Jadi tahu ya, Bea Cukai tidak hanya mengurusi benda mati saja sobat, tapi juga flora dan fauna. Menyambut bulan kemerdekaan dengan penuh semangat, menjalankan berbagai kegiatan di bulan Agustus. Kalau di bulan Juli para pegawai sudah mengupdate pengetahuannya, di bulan Agustus ini giliran pada budaya suaranya yang update pengetahuan. Melalui program update current isu kepabeanan dan cukai, para widya suara mengunjungi 3 kantor, yaitu Kanwil JBC Jawa Tengah dan DIY, KPPBC TMPA Semarang, dan KPPBC TMC Kudus, untuk bisa mendengar langsung apa saja sih permasalahan lapangan yang dihadapi oleh Bea Cukai saat ini. Di hari kemerdekaan, Pusdiklat Bea dan Cukai mengadakan upacara di lapangan tembak Ciampea, bertepatan dengan pelatihan berganda siswa pelatihan kesamaptaan Angkatan 2. Selain itu, masih ada event internasional yang berjalan, yaitu Workshop on Information Communication Technology for Customs Automation and Single Window yang diikuti oleh peserta dari Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Lalu ada juga loh pelatihan penyidik pegawai negeri sipil dan pelatihan teknis pengawasan kejahatan lintas negara. September ceria. Begitu pula dengan Pusdiklat Bea dan Cukai yang selalu ceria menyelenggarakan pelatihan karena di bulan September ini ada 3 pelatihan yang sedang berjalan. Mulai dari pelatihan teknis penguasaan kejahatan lintas negara, lalu ada pelatihan teknis klasifikasi barang nilai pabean dan rules of origin untuk pegawai Timor Leste Customs Authority yang dilaksanakan di Medan. Dan yang terakhir adalah pelatihan teknis pembentukan pawang anjing pelacak DJBC. Selain pelatihan, Pusdiklat Bea dan Cukai juga mengadakan Community of Practice di bidang cukai dengan menghadirkan Dr. Riawan Chandra sebagai narasumber. Oktober saatnya belayar nih Sobat Mengajar, karena ada Vessel Search Training Course for Asia Pacific Customs Administration Officer yang bertempat di Batam dan Karimun. Pelatihan ini diikuti oleh peserta dari 13 negara di Asia Pasifik. Lalu, Pusdiklat Bea dan Cukai mengisi kegiatan di bulan Oktober dengan pelatihan teknis pemeriksaan barang penumpang wanita, seminar Kemenki Korpu Open Class UMKM, serta rapat kemitraan strategis dengan TNI AU. Dan di akhir bulan ini menjadi awal rangkaian pelatihan teknis penguatan karakter pegawai Kementerian Keuangan alias Penakar. Nah, di sini para pegawai dari Kementerian Keuangan bisa ikut merasakan pendidikan pemiliteran ala samapta. Jadi belajarnya bukan hanya bawa alat tulis saja sobat, tapi juga dengan senapan.
Keren ya. Rangkaian pelatihan ini dilaksanakan sampai dengan 8 angkatan dan berjalan hingga bulan Desember. Menjelang akhir tahun, bukan berarti Pusdikat Bea dan Cukai semakin sepi kegiatan. Tetapi, bulan November justru menjadi bulan yang penuh aktivitas. Sambil menyelenggarakan pelatihan pengakar, Pusdikat Bea dan Cukai kembali menyelenggarakan pelatihan untuk para pegawai kepabeanan Timor-Leste dalam Executive Training on Customs Modernization for TLCA Officer. Selanjutnya, ada juga loh International Conference yang mengambil tema Customs Role on Sustainability and Digital Economy. Acara ini merupakan yang ketiga kalinya dilaksanakan oleh Pusdikat Bea dan Cukai sebagai RTC Indonesia dan diikuti oleh peserta dari berbagai negara, mulai dari Malaysia, Rusia, Belgia, hingga Nigeria. Tidak hanya itu sobat, bulan November ini juga diwarnai oleh kegiatan lainnya seperti sharing session, pembuatan konten media sosial, pelatihan intelijen strategis yang diikuti oleh para kepala kantor Bea dan Cukai, dan pelatihan teknis Drugs Enforcement Commander. Setelah berlangsung sejak Oktober, pelatihan penguatan karakter pegawai Kementerian Keuangan resmi ditutup pada tanggal 22 Desember. Sebelum upacara penutupan dilaksanakan, para peserta mempertunjukkan kebolehannya dalam demo keindahan baris berbaris dan koloni senjata. Penutupan kali ini juga spesial, karena ada pembagian bunga bagi para ibu hebat dalam rangka merayakan Hari Ibu. Upacara penutupan kali ini sekaligus menandakan berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan Pusdiklat Bea dan Cukai di tahun 2023. Dan itu dia, rangkuman kegiatan Pusdiklat Bea dan Cukai dalam Kaleidoskop Spesial 2023. Tahun ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi kami, insan Pusdiklat Bea dan Cukai, dalam melayani sobat pembelajar semua. Seperti petua dari Albert Einstein, hidup ini seperti naik sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kita harus tetap bergerak. Sobat pembelajar, selalu bahagia, jaga semangat, dan hadapi tahun 2024 dengan semangat yang membara. Suara